apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali berjumpa dalam Saatnya Perempuan Bicara yang menghampiri Anda setiap hari Minggu malam. Jadi pasti para pemirsa sekarang sudah familiar ya dengan pergantian jam yang baru, hari yang baru. Semoga setiap Minggu malam kita bisa hadir untuk menyemangati weekend Anda, memberi semangat untuk hari Senin esok hari dengan berbagai informasi yang menarik dari tokoh-tokoh yang inspiratif juga. Dan saya Nadia Mulya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan with my sisters. Ada Sahila Hisham, ada Olga Lydia, ada Lolita Agustin, dan ada Balkis Manisa. Lady, senang banget ya, kita udah beberapa minggu, kita di hari Minggu ini. Artinya apapun itu harus berubah, kita nggak boleh di zona nyaman. Betul. Ya kan? Tapi aku penasaran juga deh sama sisters. Kalau misalkan Nadia nih, ada kepikiran nggak untuk nambah kerjaan sampingan lain, atau if you mau ganti profesi, mau pengen jadi apa sih? Saya ingin menjadi Selain jadi ibu ya. Saya ingin menjadi pesulap mungkin. Ya kan? Seorang mentalis, ilusionis. Karena kamu nggak suka disulap sama Karena orang. saya suka disulap sama orang. Kalau kamu apa, Sister Loli? Aku mau jadi jazz singer. Jadi Lolita Obsesi ya. Agustong namanya Agustong. ya. Iya, Agustong betul, ya. betul sekali. Nah tapi kalau untuk tamu kita yang satu ini, kira-kira dia punya pindah-pindah keahlian nggak ya? Oh iya, Jadi, aku denger iya. tuh dia dari model senior aku. Oh wow, oke. Terus berubah masuk ke politik, padahal beda banget kan bidangnya ya. Jadi sebelumnya apa? lenggak-lenggok di catwalk, Catwalk. setelah itu lenggak-lenggok di Senayan. Senayan, iya. Oke. Wow, langsung kita panggil aja ya. Yuk. Inilah Oki Asokawati. Waduh, begitu datang Oh, jalan. ini datang ya. Waalaikumsalam. Halo, silakan. Luar biasa loh ngeliat Mbak Oki tuh jalan ngeliat dari jalannya sini, ya? ini udah beda. Beneran kayak Model kamu belajar ya? Kamu mau belajar ya? Nanti ya. Oke. Aduh, Mbak Oki senang banget di sebelah kita, benar-benar deh. Coba kalau kita lihat di layar tuh, semua sinar tuh kayaknya set langsung ke sini. Iya, Setuju. Not just because of the clothes ya, bukan cuma warnanya, tapi harus diakui ya, pasti ada, yakin dari saat pertama kali menjajaki modeling sampai dengan sekarang, pasti orang-orang mengatakan there's something about you. Ya kan talent skill seperti itu yang membuat stand out in the crowd. Benar nggak sih, Mbak Oki, awal mulanya masuk ke modeling itu? Iya, kadang-kadang memang orang suka nanya ya, stunning itu dipelajari atau gifted, Yes. gitu ya. Right. Kalau menurut aku tuh sebetulnya bisa dipelajari. Jadi sebetulnya setiap orang bisa untuk stunning gitu ya. Selama kalau menurut aku dia bisa membuat orang lain merasa penting. Jadi kita kayak Karismatik gitu ya. Ya betul, ketika seseorang bisa membuat orang lain merasa nyaman, merasa penting, insya Allah maka dia bisa menjadi sorotan orang gitu. Jadi untuk bisa menemukan diri sendiri, memang kita harus menemukan orang lain dulu. Gitu. Tapi Mbak Oki yang kita, ini kan besar di panggung fashion, catwalk, modeling itu besar namanya Mbak Oki ya, siapa yang nggak tahu Mbak Oki. Tapi kemudian kita juga tahu kan Mbak Oki ini sudah lama juga waktu itu terjun ke politik. Jadi sekarang gimana sih, sibuk di DPR atau seperti apa sih sebenarnya? Oke, iya jadi itulah. Dengan masa pandemi ini, kalau aku lihat kayaknya para politisi sorotannya berkurang gitu ya, karena sibuk dengan COVID dan lain sebagainya. Sehingga di luar sana orang tidak sadar bahwa aku udah nggak di DPR lagi, Balkis. Tapi udah nge-branding ya Gitu. soalnya. Nah, iya, Jadi udah nggak di DPR lagi udah ya? nggak di DPR lagi, tapi aku masih berpartai tetap. Tapi tadinya di Komisi Komisi 9 ya. 9 ya. Di bawahnya apa aja tuh konsentrasinya? Ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan, ada obat Badan POM, Iya. BPJS Kesehatan, itu dia. Itu berat-berat semua loh. Sosial lah, sosial ya, tapi ya. Mbak Oki sendiri maksudnya ya orang kan mengenalnya banyaknya Mbak Oki itu awalnya sebagai model. Ya, itu ceritanya gimana Mbak bisa terlibat untuk jadi politisi? Itulah kalau tadi aku dengar ditanya, nah dia mau jadi apa? Mau jadi pesulap kayak gitu. Sebetulnya aku nggak pernah gitu bercita-cita jadi politisi gitu. Apalagi aku nggak pernah berorganisasi sebelumnya. Aku bukan aktivis mungkin kayak Olga gitu ya. Tapi saat itu karena memang salah satu syarat partai mesti 30% perempuan. Kemudian banyak partai melihat perempuan-perempuan mungkin yang bisa merepresentasikan mereka gitu. Saat itu juga aku sudah berkerudung, jadi partai Islam yang meminta aku. Itu tahun berapa sih Mbak Oki?
2009. 2009. Nah, Oke. 2009 sampai 2014, terus 2014 sampai 2019 gitu. Gitu aja sih Sahila sebetulnya ceritanya. Diajak ya udah. Dan kalau nggak salah nih, Mbak Oki pernah menjadi pimpinan redaktur majalah juga ya? Oh ya, Masuk ke media juga loh. Jadi karena memang udah ada. pernah terjun ke dunia pers, jadi begitu terjun ke dunia politik nggak kaget gitu kali ya Mbak Oki? bisa dikatakan seperti itu karena terbiasa juga berhadapan dengan media. Kalau model itu kan teamworknya beda ya. Tapi ketika kita berada di media, begitu teamworknya kan juga beda. Itu mungkin melatih aku ketika harus bertemu dengan media, ketika ada di parlemen. Gitu. Ini kita bisa lihat ada beberapa foto-foto ya ketika Oh, mau sedang ya. ini menarik sekali karena always eye catching ya selalu ya. Aku suka banget. Aku nggak, ntar ya, ini agak sedikit menyimpang pertanyaannya. Mbak Oki kalau lagi santai, tidak harus bertugas atau apa-apa, baju yang dipilih apa untuk di rumah misalnya? Aku selalu bayangkan tuh always polish kayak gini gitu. Apakah ada dasar-dasar bambu mungkin yang ada sobek-sobek? Jadi suatu hari aku pernah kedatangan sepupuku, ya sepupu gak jauh lah, nggak sepupu langsung. Aku saat itu nih aku buka nih ya, cuma pakai sarung sama kaos. Sarung. Aku pakai sarung kotak-kotak sarung gitu, betul sama kaos lengan pendek gitu kan. Udah sampai terus namanya Mbak Melati, sampai Mbak Mel datang. Ya Allah, oh kamu kok beda banget ya di rumah sama di luar. Masih untung gitu, mungkin dia ngomong permisi, buktinya ada. Ada itu. Aku ngebayangin walaupun pakai sarung sama kaos doang, itu pasti tetap kelihatannya keren itu. Bisa ada. Sudah menunjang. Makeupnya beda, Iya. kasih Enggak lah. Tapi Mbak, ada satu sih pertanyaan yang aku juga sangat penasaran karena ini mungkin datang dari orang yang tidak paham dengan dunia politik. Kan pasti Oke. banyak yang memiliki anggapan bahwa politik itu kejam. Dan ada suatu harus adaptasi dulu dengan culture seperti itu. Nah, walaupun sudah dibekali sebagai pemimpin redaksi, sudah terbiasa public speaking, sempat ada kayak semacam culture shock nggak tiba-tiba terjun ke dalam sebuah dunia yang bisa dikatakan memang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Atau jangan-jangan sudah pernah belajar dalam dunia modeling yang bagian kejamnya. Jadi kemudian masuk politik, ini nggak ada apa-apanya nih gitu. Iya, oke. Berbicara mengenai kejam, kayaknya di setiap profesi ada ya. Aku mengalami kekejaman pertama dalam dunia model. Itu ketika aku tidak dipakai lagi sebagai penutup suatu peragaan busana. Tiba-tiba suatu saat, loh kok bukan aku lagi ya? Begitu aku ngeliat susunan keluar model gitu, kok yang tren bukan aku ya? Itu aku merasa kekejaman gitu ya. Karena aku merasa aku juga belum sepuh-sepuh amat saat itu gitu ya. Dan tubuhku untuk sebagai model juga masih cukup appropriate gitu. Itu aku merasa kekejaman yang pertama. Udah sejak itu kemudian udah aku pindah panggung. Dalam arti kata sebagai narsum lah untuk self development dan lain sebagainya. Nah, kalau kekejaman di politik yang aku lihat itu adalah kadang-kadang ya itulah aku merasa aku mampu gitu. Tapi kok nggak diapresiasi gitu ya. Saya udah berbicara cukup banyak di mana-mana, media juga menyorot tetap bagus. Tapi kok apresiasi dari partai rasanya kurang. Itu aku merasa kekejaman yang di dalam dunia politik gitu ya. Dan akhirnya ya sudahlah, memang dunia harus milih ya, aku harus milih gitu untuk melakukan tindakan-tindakan lain. Mbak Oki, tapi terlepas dari kekejaman yang tadi, Mbak Oki sendiri menikmati nggak sih berkarir di dunia politik? Menikmati banget. Menikmati banget Aku di fashion menikmati banget, di politik menikmati banget. Karena ada seorang politisi senior, waktu aku baru masuk nih, Loli, dia bilang gini, Mbak Oki, politisi itu public figure juga loh, selebritis juga loh gitu. Aku masih nggak ngeh nih, kok politisi public figure, kok selebritas ya, selebriti gitu kan. Kok gitu sih Pak? Aku tanya gitu. Iya, dipanggil di televisi juga, disorot juga gitu ya. Ternyata setelah aku di sana, ternyata ada benernya juga gitu kan. Ada politisi-politisi yang favorit, media darling misalnya gitu kan. Sementara kan dunia model juga ada yang media yang desainer darling misalnya, kayak gitu kan. Jadi ya aku menikmatin juga gitu karena kenikmatannya beda sih. Wah, masih banyak yang akan kita tanyakan. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.